Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa bersaya Rahmat Ridwan dalam program Kata Orang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam 30 menit ke depan kita akan membahas tema Kata Orang pada minggu kali ini, yaitu melangkahi pernikahan. Dalam Islam ada beberapa tahapan proses menjelang akad pernikahan. Dalam Islam diatur bagaimana proses-proses ini dilakukan. Bahkan dalam Islam juga mengatur proses bagaimana kita menolak ataupun mengantar lamaran tersebut. Pernikahan dianjurkan dalam Islam, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita, jika pemuda itu sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Ajaran yang mulia menganjurkan kita untuk menikah, menganjurkan kita untuk melengkapi separuh agama kita. Bagaimanakah proses pernikahan dalam agama Islam? Islam adalah agama yang sempurna. Ia hadir di tengah umat sebagai solusi atas problematika yang sedang mereka hadapi. Syariat pernikahan yang selaras dengan watak dan fitrah manusia serta selaras dengan tabiat manusia. Maka hadirnya syariat pernikahan di tengah kehidupan manusia merupakan rahmat bagi mereka. Dengannya mereka dapat menjaga pandangan mata, membentengi diri dari kemauan yang diharamkan, menjaga keturunan, dapat menciptakan komunitas umat yang banyak sehingga dapat memadukan langkah dalam menegakkan syariat Allah. Hal ini merupakan realisasi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, nikahilah wanita yang penyayang dan berpotensi punya banyak anak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Lebih dari itu, pernikahan juga bisa menciptakan ketenangan jiwa, mewujudkan stabilitas hidup serta membuahkan kelembutan dalam jiwa dan perasaan manusia. Syariat Islam menganjurkan kepada laki-laki muslim yang hendak menikah untuk memilih calon istri yang soleha, yaitu wanita yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Demikian pula wanita hendaknya memilih seorang pria yang soleh. Mengapa harus kesolehan yang menjadi pilihan utama? Sebab hal itu akan melahirkan akhlak yang mulia, tutur kata yang apik, jiwa yang lembut, pengertian, sabar dalam menjalankan hak-hak masing-masing, mampu mendidik anak-anak dengan akhlak yang mulia, tidak banyak menuntut, tidak keluar rumah tanpa izin suaminya, dan seterusnya. Sehingga pantaslah jika sifat kesolehan ini merupakan perhiasan dunia terindah yang menyimpan mutiara kebahagiaan dan ketenteraman hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya semua syariat dalam Islam tidak menghalangi siapapun dalam menggapai suatu kebahagiaan, apalagi yang bertujuan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi atau menghambat pernikahan, di antaranya masalah mahar atau mas kawin. Tidak jarang seseorang gagal menikah hanya karena mahar yang terlalu mahal. Ketahuilah wahai saudaraku, mempermudah urusan dalam masalah mahar merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan itu, seseorang menjadi lebih mudah untuk menikah, sehingga bisa mengurangi terjadinya perzinaan dan kejahatan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa pernikahan yang paling baik adalah yang paling mudah maharnya. Beliau bersabda, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling murah maharnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'. Demikianlah Islam membawa syariat yang indah dan mempesona. Siapa saja yang menutup mata dari pancaran cahayanya, maka sungguh ia akan terjatuh ke dalam jurang kesengsaraan dan kenistaan. Hanya kepada Allah lah kita berlindung dan memohon pertolongan. Jodoh itu berada di tangan Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Asal jodoh ada di tangan Allah. Tidak seorang pun yang bisa untuk menghalangi kalau sekiranya seorang laki-laki, seorang perempuan sudah dapat jodoh. Sudah datang jodohnya. Bahkan jodoh ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh ribu tahun yang lalu. Telah ditentukan siapa jodoh kita. Namun kita tidak mengetahuinya. Kewajiban kita tentu berusaha mencari jodoh yang baik. Jadi apabila sudah datang masanya bagi seorang laki-laki atau perempuan
untuk berkeluarga, maka ia sebenarnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa untuk ditolak, dimundurkan. Disegerakan. Segerakan jodoh ini. Kewajiban kita sebagai hamba Allah apa? Kita berusaha mencari pasangan yang baik agamanya. Di mana Nabi mengatakan tunkahul mar'ah li arba'. Dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. Li jamaliha karena cantiknya, kemudian li maliha karena hartanya, kemudian li nasabiha karena keturunannya, kemudian walidiniha karena agamanya. Fasfar bi dzatid din. Pilihlah karena agamanya, talibat yadak, Anda akan selamat. Pilihlah. Kita disuruh untuk ikhtiar mencari pasangan yang baik agamanya. Karena pasangan yang baik ini insya-Allah taala ini akan menjadi calon-calon orang-orang yang akan menempuh bahtera rumah tangga yang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apabila kita ingin menempuh rumah tangga yang bahagia, maka dari awal lah dari mencari jodoh ini. Jadi pertama kita yakini bahwa jodoh itu di tangan Allah. Dalam satu hadis dikatakan apabila ada seorang laki-laki datang kepada perempuan yang sudah engkau ridai agamanya, lalu sekiranya itu engkau tolak, maka tunggulah saat kehancuran. Jadi pilihlah karena 4 perkara tadi, karena cantik, karena harta, karena keturunan, karena agama. Dan tentu yang diutamakan di sini karena agamanya. Kita garis bawahi, pertama jodoh di tangan Allah. Yang kedua, baik dan buruk standarnya ada syariat. Nah, baik dan buruk itu standarnya syariat. Bukan perasaan, bukan tradisi. Baik dan buruk itu bukan menurut ustadz, bukan menurut orang tua, bukan menurut tradisi. Tapi kacamata baik dan buruk itu kita timbang dari kacamata agama kita, syariat. Orang yang menikah itu insya Allah ta'ala dia tidak lagi lihat kesana kemari ketika dia ada nafsu, dia punya istri. Sehingga dia tidak lagi mudah tergoda dengan hal-hal yang lain. Terjaga pandangannya. Kemudian terjaga kemaluannya. Jika tidak sanggup maka berpuasalah. Jadi hadis yang mulia ini menyuruh para pemuda dan pemudi untuk menikah jika sudah datang masanya. Jika sudah mampu. Tidak ada anjuran untuk menunda-nunda pernikahan, tidak ada. Tidak ada. Sekarang kita melihat betapa banyak kadang-kadang para wanita ini tidak mau nikah masih kuliah. Sekarang S1 baru. Kemudian lanjut, ya tidak cukup S1. Sekarang persaingan ketat. Ya, S2. Masuk S2 dulu. Akhirnya ketika S2, ketika datang lamaran dari S1, dia agak segan. Tidak mau dia untuk menerima S1 karena tidak sejajar. Ya. Datang sama SMA apalagi. Akhirnya laki-laki pun agak malu untuk melamarnya. Karena kadang-kadang faktor pendidikan juga mempengaruhinya. Oleh karena itulah, andai kata ia menikah di waktu S1, tentu banyak yang akan melamarnya. Tapi karena faktor cinta kepada dunia, mereka tunda pernikahan ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam anggapan dan persepsi masyarakat kita mengenai pernikahan, sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan tidak dibolehkan ketika seorang adik yang ingin menikah jika kakaknya belum menikah. Biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah melangkahi pernikahan. Jika dalam keluarga terdapat 4 bersaudara dan anak yang pertama belum menikah, kemudian anak yang kedua ingin menikah, maka tidak dibolehkan. Anak yang kedua tersebut harus menunggu kakaknya untuk menikah terlebih dahulu, baru kemudian adik-adiknya menikah. Dalam masyarakat masih kental apabila anak yang terkecil melangkahi pernikahan kakaknya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, masyarakat beranggapan bahwa kakaknya yang belum menikah akan sulit mendapat jodoh. Kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah hal ini dibenarkan dalam agama Islam? Apakah seorang adik tidak boleh menikah ketika kakaknya belum menikah? Ya karena kalau dia ada Minang ke bawah itu kan merangkai kakak itu kan tak boleh sebenarnya domba dosu ya kan. Lambe-lambe langkah-langkah kakaknya jadi deh. Lama aja. Lambe langkah kakak dalam Dapat
apanya kan jodoh lah jadi dia kan. Kalau nyelangkai dia kakaknya, jadi kakak ya dia ko. Kakaknya ko jarak payah dapat apa le lama mengkonyo dapat bini le kan, istri iya jodohnya. Kan nyelangkai dia polisi berdek kakak bertiga. Laki-laki berdua. Lebihnya langkai dia serolah. Akhirnya dapat laki gaek, nyala gaek lakinya. Orang lah tua umur 55 baru kawin. Kalau dilarang nak dilarang. Cuma udah kalau dia lihat payah nak berusi nanti jodoh itu. Kalau balangkan kakak go, jadi mana mau tu lambik lah kakak gue yang produksi gue dapat laki kan tu. Lalu gue kawin nang lain je kan. Ada kakak dia masih ada retel, kawin dia doa aja kan. Itu sana mana tu rasul pada isu juga kakak diboleh dia. Kalau kakak yo, kalau adik nak masalah. Ya, nak kakak tu. Kakak apa berusi kan. Apa ya? Tak boleh di Minang. Kok kini kan lah ala sembarang je kini lah dia. Ni lampoi nak dia kakak nak ada dia nak dia kan tak masalah. Yo kedape ke yo nan tua dulu. Kalau dia ke kampung nan tua dulu. Baru nak angkat awal. Sedang adik saya lah berapa umur ini tu yang produksi kan. Alah 35. Adik umur 20 lah kawin. Dah marah. Dah ada. Cuma kakak begini dong kawin kan. Nah, itu hebat memang. Payah dapat jodoh kakak produksi tadi itu. Gara-gara dilangkai gua. Kalau di kota kok yo orang siapa lu siapa gua segini kan. Kalau di kampung apa ya tak pakai itu tuh. Ada ya di Batu Sangka tak pakai itu di Nagari. Dulu sangat orang ngecek kan kalau lapan noto tu rangkek aja kan. Ada banyak aturan di sekitar kita yang ditetapkan berdasarkan adat dan budaya. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah, karena Islam menghargai adat dan budaya, selama di sana tidak bertentangan dengan aturan Allah dan tidak ada unsur kezaliman. Ketika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, tentu saja adat dan budaya itu tidak boleh diperlakukan. Salah satunya masalah melangkahi kakak dalam menikah. Bagi sebagian masyarakat, ini pantangan atau bahkan tindakan kedurhakaan. Seorang adik dianggap melanggar hak kakaknya ketika dia mendahului menikah sebelum kakaknya. Kita akan mengukur bagaimana status aturan ini dan bagaimana Islam mengaturnya. Pertama, Islam menganjurkan dan memotivasi kaum muslimin agar segera menikah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, Islam hanya menetapkan syarat. Seorang muslim disyariatkan agar segera menikah ketika dia sudah mampu. Mampu secara finansial sehingga bisa menanggung nafkah keluarganya. Mampu dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tidak ada persyaratan bahwa kakak harus sudah menikah. Juga tidak pernah ada larangan untuk melangkahi sang kakak. Sehingga ketika sebagian masyarakat mensyaratkan pernikahan adik harus dilakukan setelah kakak menikah, berarti mereka menetapkan syarat yang bukan syarat dan itu menghalangi terwujudnya pernikahan. Sementara Rasulullah SAW melarang menetapkan syarat yang bertentangan dengan aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda, semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batil, meskipun jumlahnya 100 syarat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga, menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan dalam syariat tanpa alasan yang dibenarkan termasuk tindakan kezoliman. Kita bisa membayangkan, ketika adik dilarang menikah selama kakak belum menikah, sementara terkadang si kakak belum menemukan jodohnya, lalu sampai kapan sang adik akan menikah? Barangkali ada yang beralasan, jika adik menikah mendahului kakak, ini akan menghambat kakak untuk mendapatkan jodohnya. Namun alasan ini jelas sangat tidak bisa diterima. Jika tidak dikatakan bahwa ini adalah keyakinan kesyirikan karena meyakini adanya sebab yang itu bukan sebab. Kita sepakat
rezeki ada di tangan Allah, jodoh ada di tangan Allah. Dia yang mengatur dan memberikannya kepada manusia dengan cara yang bijak dan tepat. Ketika adik lebih cepat kaya daripada kakak, tentu bukan berarti adik menghalangi kakak untuk mendapatkan rezeki. Ada keyakinan-keyakinan masyarakat yang berkembang. Bahkan keyakinan-keyakinan ini jelas bukan hanya ada di daerah Sumatera Barat ini saja. Mungkin kalau kita tinjau keyakinan ini atau mitos ini ada di daerah-daerah lain, ya, di daerah Pulau Jawa, pulau-pulau yang lainnya. Keyakinan-keyakinan ini tentu kita sebagai seorang Muslim harus melihat nanti dari kacamata syariat kita. Apakah keyakinan yang kita maksud di sini? Yaitu keyakinan atau mitos yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Banyak mitos sebenarnya yang berhubungan dengan masalah pernikahan ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya adalah ya, seorang yang mau menikah, dia biasanya antara kedua belah pihak, dia melihat hari baik, bulan baik, ya. Dah, kalau sekarang ini bulan Muharram, ya ada mitos juga menikah di bulan Muharram ini, yaitu tidak bolehnya menikah di bulan Muharram, karena mereka ya menyangka bahwa menikah di bulan Muharram ini akan mendatangkan bahaya, akan mendatangkan kemudaratan. Ada lagi mitos yang lain, yang ini insya Allah Ta'ala yang akan jadi tema kita, yaitu mitos berhubung dengan ya melangkahi kakak. Ya. Jadi adik melangkahi kakak. Mitos ini berkembang di tengah masyarakat kita. Bukan hanya di daerah ranah Minang yang dikenal dengan moto adik wasani syarak, sanad wasani kitabullah. Tapi juga ya, kita lihat di berbagai daerah juga hal ini menjadi mitos juga, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka meyakini tidak baiknya ya menikah ya melampaui kakak, adik melampaui kakak menikah. Ya. Nah, ini yang perlu kita, sehingga kadang-kadang si adik ini dia sudah aturan dapat jodoh, sudah ada jodohnya. Akan tetapi karena kakaknya belum nikah, terhalang. Yang akhirnya kadang-kadang efeknya cukup besar, cukup banyak efeknya. Ada efek psikologis, bahkan juga bisa mengantarkan kepada maksiat. Ini gara-gara mengikuti keyakinan adat atau tradisi. Belum betapa naifnya. Yang si kakak pun belum ada dapat jodoh. Nah, untuk itulah kita berusaha bagaimana pandang syariat sehingga ini bisa kita ikuti. Di sini kita telusuri ada beberapa pandang-pandang masyarakat yang berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama, tidak baiknya mendahului kakak dalam pernikahan. Ini secara umum. Apakah itu dia laki-laki, kakaknya laki-laki, atau adiknya perempuan, atau sebaliknya. Tidak baik, mereka anggap tidak baik kalau mendahului kakak. Ya. Mungkin karena faktor ya kakaknya lebih tua dari kita masih kecil, masih di bawahnya. Ya. Ada keyakinan berikutnya, tidak baik jika adiknya laki-laki dan kakaknya perempuan. Nah, kalau adiknya laki-laki, kakaknya perempuan, adiknya lebih dahulu dapat jodoh. Ya. Maka dalam hal ini, adiknya laki-laki, kakaknya perempuan. Ini tidak baik. Wong adik kamu saja, wong kakak perempuan, ya belum apa-apa, kamu sudah ingin cepat nikah. Jangan dulu kata orang tua. Kakakmu belum lagi, kamu mau nikah juga. Akhirnya ya si adik ini ya beribah hati, artinya adalah karena terhalang oleh adat atau tradisi seperti ini. Ada lagi keyakinan masyarakat yang berhubung dengan ini,
Kalau adiknya perempuan dan kakaknya laki-laki, ini tidak mengapa. Jadi kalau adiknya perempuan, kakaknya laki-laki. Kalau kakak laki-laki tidak apa mengalah dengan adiknya perempuan. Kalau perempuan ini kan dia berbeda dari segi umurnya. Kalau perempuan itu kan cepat, biasanya perempuan cepat dapat jodoh. Jadi kalau perempuan itu dahulu dibandingkan kakaknya yang laki-laki, ini tidak mengapa. Ini ada keyakinan masyarakat seperti ini. Ya. Ada juga keyakinan kalau sama-sama perempuan, adiknya perempuan, kakaknya perempuan, ini mengatakan tidak baik. Tidak baik. Ya, tidak baik. Kemudian ada juga masyarakat yang disahkannya boleh melampaui kakak, adik melampaui kakak, tapi dia memberikan beberapa ritual-ritual yang lain, yang aneh-aneh lah. Ya, nanti mungkin kita bisa melihat bagaimana anggapan masyarakat. Ya, kata orang nanti. Ada juga yang ya boleh kamu melampaui kakak kamu, akan tetapi kamu memberikan denda. Denda dulu, mungkin sejumlah uang atau seperangkat pakaian atau baju. Ini yang berkembang tengah-tengah masyarakat kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berkeyakinan tidak baik kalau kakaknya baru menikah, ya. Kalau sekiranya kakak ada yang mungkin sudah dapat jodoh, tidak lama kakaknya menikah, dia dapat jodoh. Lalu orang tua mengatakan, tidak baik kan kamu baru 1 bulan ini, kakak kamu dapat baru nikah, kamu harus menunggu setahun. Ada keyakinan seperti ini. Tidak baik kalau kakak baru nikah, kamu juga mau nikah juga. Ya, sehingga terpaksa dia harus menunggu 1 tahun, padahal dia sudah tunangan. Dan auzubillah min dzalik, kadang-kadang terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Tentu kita bertanya, kalau kita telusuri sebenarnya ada apa di balik mitos ini? Apa sebenarnya yang terjadi di balik mitos ini? Ya. Di antaranya adalah adanya keyakinan bahwa kakak akan jadi perawan tua atau tidak dapat jodoh. Kalau kamu mendahului kakak kamu, ini kakak kamu tidak dapat jodoh, akan jadi perawan tua. Kalau ya jadi perawan tua nanti, ya tentu tidak dapat keturunan kalau kamu mendahului kakak kamu. Dan mereka beralasan, lihat si Fulan, tetangga kita itu gara-gara dia ya mendahului kakaknya, sampai sekarang kakaknya belum dapat jodoh juga. Jadi masyarakat kita melihat berdasarkan pengalaman atau studi kasus. Mungkin 1 orang, bisa jadi 2 orang. Kemudian yang kedua, ada apa di balik mitos ini? Kejadian ini, kalau ini dilaksanakan, akan membawa kesialan. Sial nanti. Keluarga kita akan sial. Hidup ya kamu akan sial. Kalau kamu mendahului kakak kamu tidak akan baik. Kemudian kakak kamu juga akan menderita. Wa na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dilakoni oleh masyarakat kita. Ya. Sial. Padahal sial itu dalam agama kita tidak ada. Tidak ada satupun yang sial dalam agama kita. Yang kita inginkan, tujuan kita di sini adalah bagaimana meluruskan mitos-mitos seperti ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita timbang dari kacamata Islam. Dari kacamata Islam atau pandang Islam terhadap mitos ini. Karena kita sebagai seorang muslim tentu yang akan kita jalankan itu bukan budaya, bukan tradisi, bukan adat. Karena nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah ketika kita menjalankan agama kita, bukan menjalankan adat kita, bukan menjalankan tradisi kita. Agamalah yang akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk kebaikan. Maka tentu yang akan kita arahkan di sini adalah bagaimana pandang agama, dan dengan adanya ini kita harapkan kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, agar bisa menyesuaikan dengan aturan syariat kita, yaitu Islam. Kemudian konsep Islam mengajarkan, pandang Islam terhadap pernikahan ini, bahwa pernikahan itu membawa keberkahan dan kecukupan, bukan membawa kepada kesialan. Kita lihat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya seorang yang sudah menikah, kita lihat kan rata-rata kalau orang itu menikah memang karena Allah Subhanahu wa taala,
karena menjaga diri, ya mereka mengatakan tidak ada yang menyesal dalam menikah itu. Dapat kita tanya. Bahkan dia ada mengatakan terlambat saya untuk menikahin. Menikah tidak menimbulkan kesialan. Nah, andai kata usianya di bawah kakaknya, lalu datang orang melamar, maka ini tidak membawa kesialan. Bahkan Allah katakan dalam surat An-Nur, ya, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka fakir dalam kemiskinan, dalam keadaan tidak mampu, yughnihimullah, Allah akan cukupkan mereka. Banyak kita melihat para pemuda yang dulunya tidak punya pekerjaan tetap, tapi karena semangatnya tinggi, lalu dia menikah, dan karena dia sudah punya beban, akhirnya dia bekerja berusaha. Alhamdulillah, yang awalnya dia mungkin mengontrak sekian tahun, alhamdulillah, ketika diberikan rezeki oleh Allah bisa beli rumah. Yang awalnya dulu dia tidak punya kendaraan, alhamdulillah, awalnya pakai motor, lama-lama Allah berikan rezeki berkat keyakinannya, Allah berikan kendaraan roda 4. Alhamdulillah, ini berkahnya sebuah pernikahan tadi. Jadi tidak ada pernikahan itu yang membawa sial. Tidak satu pun ayat atau hadis yang menyatakan bahwa apabila adik mendahului kakak, ya, atau adik mendahului abang ketika menikah akan membawa kepada sial. Tidak ada satu pun hadis atau ayat pun yang menerangkan. Bahkan menyuruh cepat untuk menikah. Bahkan menganjurkan untuk cepat menikah. Kemudian konsep Islam mengajarkan agar kita memperbaiki keyakinan kita yang seperti ini. Ya, kenapa terjadi anggapan masyarakat seperti ini? Karena dalam satu hadis dikatakan, hadis qudsi, Allahu inda zanni abdihi. Allah itu berada pada dugaan hambanya. Karena dugaan kita bahwa ketika adik melangkahi kakak akan membawa kepada kesialan, ya memang Allah ikuti hal demikian. Allahu inda zanni abdi. Maka rubahlah keyakinan ini. Selagi keyakinan kita seperti itu, ya Allah akan luruskan jalannya dengan keyakinan yang ada. Maka keyakinan yang akan menyelamatkan kita adalah keyakinan yang sesuai dengan agama kita, agama Islam, keyakinan yang membawa kepada kebahagiaan. Pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, dari pemaparan Ustadz Faisal Rahman tadi dapatlah kita menyimpulkan bahwa anggapan masyarakat ketika seorang adik melangkahi pernikahan kakaknya yang akan menimbulkan susahnya mendapat jodoh ataupun akibat-akibat buruk lainnya tidaklah dibenarkan dalam agama Islam. Karena jodoh, rezeki telah diatur dalam agama Islam. Ketetapan jodoh, kapan waktunya jodoh, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika seorang adik ingin menikah terlebih dahulu, ataupun adiknya lagi ingin menikah terlebih dahulu, ketika ia mampu dan memenuhi syarat pernikahan, maka dibolehkan dalam agama Islam, tanpa menunggu seorang kakak untuk menikah terlebih dahulu. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang keliru. Ketika seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan mendapatkan sebuah penyakit ataupun sulit untuk mendapat jodoh, merupakan anggapan yang keliru. Mari kita luruskan persepsi kita terhadap pandangan-pandangan seperti ini. Kita kembali mempelajari ilmu agama dengan benar, agar kita tahu bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut dan bagaimana kita dituntun dalam berkehidupan di dunia ini. Saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.